Inilah hasil karyaku. Dulunya dari sepeda BMX berubah jadi skuter, masih manual, dan sekarang saya beri mesin. Nah, ini mesin dari mesin potong rumput, saya beli baru. Ini saya beli semua hampir 80% dari barang bekas, ya dari loaan. Cuma yang baru tuh dari sektor mesin, ban, dan apa ya, pelek. Pengerjaannya tidak semudah yang aku rencanakan, soalnya terbentur dengan waktu dan peralatan yang kurang, karena saya tidak punya bengkel. Nah, pengerjaannya itu agak sulit, tapi saya sudah mendesain bentuknya seperti ini. Awalnya dulu posisi gearnya tidak besar gini, soalnya sistem geraknya kan dia harus perbandingan rasio. Soalnya kalau mesin tuh gearnya harus kecil dan jadi gearnya harus besar supaya mesinnya tuh jalannya lebih ringan. Dan ini saya gunakan gear belakang dari gear BMX dan gear depan ini dari gear sepeda balap yang paling kecil. Untuk rangka ini dari BMX Beam Cycle. Untuk ban sepeda mini 12 inci. Ini stangnya juga saya menganut di BMX. Untuk penguncinya ini agak rumit memang, tapi saya pelajari. Dia modelnya di klem. Ini pakai klem. Ini enggak cuma diklaim, tapi dia supaya lebih kuat, dia ada penyangganya di sini. Nah, di sini ini satu as sama yang sini. Tadi di dalam dia ada pen, jadi bannya pemanjang, dia ditarik supaya dia kencang, dan akhirnya dia terkunci. Setelah terkunci dia mepet, lalu dia diklaim oleh ini. Ini saya buat supaya bisa dibongkar pasang. Di ban depannya ini juga bisa dilepas, untuk papan juga bisa dilepas, mesin juga bisa. Nah, ini juga ini sebenarnya tabungnya untuk bensin ya aslinya, yang aslinya itu lebih besar, soalnya potong rumput itu kapasitasnya 1,5 liter. Ini dari botol oli samping, punya Ereking ya, ini dibuat. Ini paling 1/4 liter. Nah, ini paling cuma berapa kilo. Ini pengerjaannya belum begitu sempurna, soalnya masih dalam penyempurnaan, masih kurang. Kalau buat jalan rantainya masih keder. Ini dudukan mesinnya pakai plat setebal 3 mili. Nah, 3 mili ini bautnya harus kuat. Ini
perlu tambah lagi buat penyangga. Ini kan cuma plat, saya rencanakan ditambah plat di sini untuk L, dia ketemu di bawah supaya mesinnya tidak begitu banyak getaran. Soalnya waktu dia jalan banyak getaran yang ditimbulkan oleh mesin ini, baik itu dari mesin juga, ini getarannya lebih tinggi kalau stasioner. Ini pekerjaan untuk sistem rem. Remnya ini cuma rem belakang, soalnya kan lebih simpel. Kalau rem depan itu saya tidak pakai, soalnya takutnya kalau buat ngerem dia akan bebannya itu lebih pendek. Jadi kalau direm dia malah bisa terpelanting. Jadi saya cuma rem belakang menggunakan rem cakram. Ini punya Shimano. Nah, pengerjaannya juga tidak segampang, soalnya ini kan harusnya posisinya rem cakram di sebelah kiri di sini. Nah, harusnya di sini, cuma ini kan buat dudukan gear, dan posisinya kalau dia di satu dia tidak begitu tepat, soalnya terlalu mepet sama gear. Nah, akhirnya saya taruh di sebelah kanan supaya bisa dia posisi mekaniknya lebih bekerja. Ini posisinya di bawah, kebalikannya dari sebelah kiri kan, kalau sebelah kanan dia di bawah. Kalau ditaruh atas sudah tidak mungkin, soalnya untuk konstruksinya dia sudah beda. Ini semua saya ngerjakan tidak sendiri, perlu bantuan orang lain, yaitu untuk bengkel mesin puput. Untuk ini untuk dudukan cakramnya tuh harus bikin ke. Di awalnya kan beratnya kan dia sebelah kanan. Kalau dibalik dia akan mode bersih-bersihnya dia akan mengunci, tapi ini dibuat beratnya lebih kiri, ke arah kiri. Berarti kalau ini jalan, ini nanti tidak lepas. Jadi ini semuanya sudah dirubah. Ini bos as dari sepeda Polygon depan belakang, lubang 32. Untuk ruji-rujinya kan cuma sedikit sih, ini terlalu berapa nih. Ini untuk gearnya, santai. Awalnya ini saya bentuk dia mepet sama ini rangka, jadi bunyi rocek-rocekan. Nah, ini saya beri dia idle. Nah, ini dia. Ini idle gear sebenarnya buat tension waktu dia tidak kena bodi rangka. Ini efek dari waktu percobaan rantainya lepas, dia kena bodi ini akhirnya terkelupas. Ya, inilah namanya percobaan. Ini sistem gasnya saya pakai model tarik gini, jadi dipencet, tidak model kayak gas motor tidak, tapi udah gini. Semakin ditekan bawah semakin kencang. Untuk setelannya dia ada setelan 1, ada setelan 2 yang di sini. Cara menghidupkannya dia mudah, soalnya tidak ada slip. Ini tinggal ditarik. Untuk kecepatannya saya pernah nyoba dengan ukuran ya sekitar kira-kira kecepatan maksimal tuh 45 km ya, lumayan kencang, tapi bahaya itu kan maksimal. Jadi diusahakan di bawah dari itu, soalnya kan ini kan mesin kecil, dan pada kejadian ini lepas karena rantainya itu lepas, ini bannya itu terlempar. Ya takutnya kalau mengenai orang lain itu. Nah, begitulah. Nah, ini tampak depan.
ini ya bentuknya simpel tapi ternyata agak rumit. Ini juga awalnya ini buat dudukan, ini bisa dibongkar. Ini giginya 11, matanya 11. Kalau mungkin ada yang lebih kecil, mungkin 10 atau 9, mungkin dia lebih ringan. Soalnya kalau mesin gerak perbandingannya 1 banding berapa ini? 1 banding 8. Kalau bisa 1 banding 10 itu mungkin putarnya lebih ringan. Tapi ini kalau buat datar, aku yakin ini tidak ada masalah. Tapi kalau buat tanjakan, dia akan berat. Ya untuk datar, makanya saya bisa jelasin kalau ini saya maksimal kecepatannya 45 km per jam. Untuk bensinnya itu 25 banding 1 kali 25 km 1 liter sampai dengan 25 kilo, jadi agak boros ya. Maklum soal ini kan mesin 2 tak. Mungkin kalau ada yang pakai mesin 4 tak seperti Honda mungkin lebih irit lagi, 1 kilonya mungkin bisa sampai 40 atau 45. Itu tergantung pemakaian juga sih ya. Coba kita akan test drive. Ini saya sudah siap. Ya tadi adalah test drive. Memang agak berisik suaranya, tapi ya itu ciri khas mesin 2 tak. Kalau misalnya pengen lebih halus suaranya ya paling tidak ganti knalpotnya itu ini diubah, ini kasih muffler. Kalau enggak ya mesin 4 tak. Tapi ya kalau mesin 4 tak lebih besar, konteksnya mungkin ini kurang kuat. Nah, buat tadi lumayan tuh kurang kencang. Ya dari itu sekian dulu. Ya, terima kasih.